Saya melihat ada banyak orang Kristen hari-hari ini punya tipe yang berikut ini, yaitu orang Kristen yang hanya ingat Tuhan kalau dia susah, tetapi melupakan Tuhan saat dia senang. Saudara-saudara dengar baik-baik, Tuhan rindu Anda mencari Dia, mau susah, mau senang, mau gembira, mau menangis, mau penuh berkat, maupun habis berkat, maupun sakit, maupun susah, ataupun kita sehat. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita harus berprinsip. Kita mau dekat Tuhan, kita mau cari Tuhan, bukan karena kita susah saja, tapi pada waktu kita senang maupun susah, kita tetap mencari Dia. Baik, selamat malam Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita dalam malam renungan sebelum kita tidur. Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, malam ini teks yang akan saya ambil menjadi perenungan kita sebelum kita beristirahat dari lelahnya kita beraktivitas sepanjang hari. Saya ambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 dengan tema Kristen anak bungsu. Tema kita malam hari ini adalah Kristen anak bungsu. Besok malam saya ingin bahas Kristen anak sulung. Sekali lagi, tema kita malam hari ini adalah Kristen anak bungsu. Saya baca untuk kita teksnya di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua itu, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, ayat terakhir. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapa. Mungkin sampai ayat 19 saja saya baca. Saya tadi beri tema kepada kita dari Lukas pasal 15 ayat 15 sampai 19 dengan tema Kristen anak bungsu. Saudara-saudara, orang Kristen itu banyak tipe. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang dekat Tuhan, ada yang jauh dari Tuhan. Ada yang mengasihi Tuhan, ada yang justru menjual Tuhannya. Nah, tetapi malam hari ini sesuai teks, saya akan bahas sesuai teks. Ada cerita mengenai 2 anak yang dimiliki oleh seorang bapak. Satu disebut anak sulung dan satu anak bungsu. Itu sebabnya saya bilang saya memilih tema malam hari ini Kristen anak bungsu. Besok malam kita sambung dengan seri berikutnya, yaitu Kristen anak sulung. Nah, mari kita bahas apa itu Kristen anak bungsu. Di mana kita masuk, atau kriteria kita masuk di mana? Apakah Kristen kita anak sulung atau Kristen anak bungsu? Nah, mari kita dengar penjelasannya. Apa itu Kristen anak? Apa yang saya maksud dengan Kristen anak bungsu? Sekali lagi, apa itu Kristen anak bungsu? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang pertama ayat yang ke-12. Orang Kristen bungsu cirinya adalah, sekali lagi, orang Kristen bungsu cirinya adalah, pertama, orang Kristen yang hanya cari berkat dan mujizat Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen bungsu adalah orang Kristen yang hanya cari Tuhan, hanya cari berkat dan mujizat Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya baca ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, kepada bapaknya, kepada Tuhannya, kalau boleh saya terjemahkan orang Kristen sekarang. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara-saudara, lihat anak bungsu ini yang saya sebut sebagai Kristen anak bungsu. Anak bungsu ini tidak pernah merindukan bapaknya. Anak bungsu ini, maaf kata kalau saya sebut, tidak pernah mencintai bapaknya.
Anak bungsu ini hanya mencintai berkat bapaknya. Saudara-saudara, bukankah hari-hari ini begitu banyak kita jadi orang Kristen bungsu, hanya menjadikan Tuhan atau hanya menjadikan berkat sebagai pencarian kita di dalam hidup ini. Tapi sumber berkat itu sendiri kita tidak pernah suka dan mencarinya. Oh, kalau berkat kita senang, tapi kalau Tuhan sebagai sumber berkat rasanya kita malas, enggan cari Dia. Senin sampai Sabtu kita begitu bergairah untuk mencari berkat lewat pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Tapi ketika bangun pagi di hari Minggu, badan ini terasa letih, terasa lesu, terasa tidak enak, tidak ada gairah untuk bangun pagi untuk cari wajah Tuhan di hari Minggu untuk beribadah. Ini yang saya sebut Kristen anak bungsu, yaitu Kristen yang hanya cari berkat, cari mujizat. Saya tidak menyalahkan orang cari berkat, sebab kita butuh berkat. Saya tidak menyalahkan bahwa kita tidak boleh cari berbisnis, berusaha, mengejar karir. No, tidak. Tapi maksudnya kadang-kadang rasa rindu kita, gairah kita lebih besar ketika kita cari berkat daripada ketika kita cari Tuhan. Kalau saudara ada dalam Kristen anak bungsu, kiranya kita bertobat. Tuhan sedih melihat ciri khas yang pertama ini. Yang kedua, ciri Kristen anak bungsu ada pada ayat 13. Orang Kristen, ciri Kristen bungsu yang kedua adalah orang Kristen yang hidup jauh dari Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-13 saya baca, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu kata Alkitab, pergi ke negeri yang jauh. Saudara garis bawah kata negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara-saudara dengar baik-baik. Ada dua ciri di dalam poin yang kedua, yaitu Kristen, orang Kristen yang hidup jauh dari Tuhan. Yang pertama di dalam Alkitab dikatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Saudara-saudaraku, kita masih ada di kota Kupang. Kita masih ada di kota tercinta kita mungkin. Kita masih tinggal di negara kita. Tapi hati kita tidak ada di tempat itu. Hati kita tidak ada di negara itu. Hati kita tidak ada di lingkungan di mana kita tinggal. Hati kita jauh di sana. Demikian dengan anak bungsu ini. Hatinya tidak dekat dengan bapaknya. Hatinya selalu ingin pergi jauh dari bapaknya. Saudara-saudara, Kristen yang saya sebut Kristen anak bungsu yang kedua adalah Kristen yang tipenya suka jauh dari Tuhan. Tidak suka berdoa, tidak suka menyembah Tuhan, tidak suka intim dengan Tuhan, maunya pergi jauh. Saya pikir kita punya anak saja kalau jauh dari kita, kita rasa sedih, kita rasa terhilang. Bapa di sorga merasa sedih ketika kita jauh dari Dia. Saudara-saudara, mari kita intim dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dekat dengan pimpinan, bukan hanya dekat dengan pemilik proyek, tapi kita dekat, intim dengan Tuhan. Kita rindu selalu dekat dengan Tuhan. Kita rindu supaya selalu berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Saudara-saudara, Kristen bungsu yang kedua ciri khasnya adalah suka hidup jauh dari Tuhan. Pergi ke negeri jauh. Kita masih ingat, hati-hati saudara-saudara, ada ciri khas Kristen, yaitu tadi Kristen anak bungsu itu seperti kisah Yunus. Ingat, Alkitab bilang dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di tengah jalan Tuhan menegur dia dengan badai dan ikan paus. Hati-hati. Orang Kristen yang jauh dari Tuhan, hati-hati. Satu waktu Tuhan akan tegur Anda dengan keras. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Anda susah besar. Kalau saudara baca, pada waktu dia susah, saudara tahu apa yang terjadi? Makanannya adalah makanan babi. Saya mau bilang sama saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan coba-coba jauh dari Tuhan. Kalau hartamu yang menjadi andalanmu, satu waktu hartamu akan habis. Kalau kesenangan, kata Alkitab tadi, dia pergi berfoya-foya. Kalau kesenangan hanya menjadi mata pencarianmu, satu waktu kesenanganmu akan lenyap. Itu sebabnya pilihlah hidupmu hari-hari ini. Dekatlah dengan Tuhan, Sang pemilik kehidupan, Sang pemilik berkat, dan yang paling penting, Sang pemilik sorga. Yang ketiga, ibu bapak, pada ayat 14, orang Kristen bungsu, ciri khas orang Kristen bungsu yang ketiga di dalam ayat 14, saya sebut sebagai orang Kristen yang ingat Tuhan. Yang ingat Tuhan kalau ada masalah. Yang mau datang cari Tuhan kalau ada masalah. Tidak ada masalah, dia jauh.
tidak ada masalah, dia pergi tinggalkan Tuhan. Saya sebut Kristen anak bungsu. Yang ketiga adalah orang Kristen yang ingat Tuhan, yang mau ingat Tuhan, yang masih ingat Tuhan kalau ada masalah. Nah, itu yang saya bilang Kristen anak bungsu. Ayat 14 saya baca. Setelah dihabiskannya semua itu, Alkitab bilang begini, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Saudara lihat, timbul bencana, mulai melarat, ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Bukan hanya jaga babi, statusnya dari anak menjadi hamba. Statusnya dari anak yang disayang bapaknya menjadi anak yang terhilang, anak yang susah dan melarat. Lalu ia ingin, ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan. Bayangkan, makanan yang paling murah yaitu makanan babi saja dia tidak bisa dapat. Ini yang saya sebut Kristen anak bungsu yang berikut, yaitu Kristen, orang Kristen yang ingat Tuhan kalau ada masalah. Lihat, waktu dia senang dia lupa Tuhan. Waktu dia lagi punya harta banyak dia lupa Tuhan. Bahkan dia pergi jauh. Tapi menurut Alkitab waktu dia mulai melarat, mulai bencana datang, mulai tidak bisa makan, mulai miskin, mulai susah. Saudara lihat, dia baru ingat bapaknya. Saudara-saudara, kalau saudara tipe seperti ini bertobat, saudara-saudara, saya melihat ada banyak orang Kristen hari-hari ini punya tipe yang berikut ini, yaitu orang Kristen yang hanya ingat Tuhan kalau dia susah, tetapi melupakan Tuhan saat dia senang. Saudara-saudara dengar baik-baik. Tuhan rindu Anda mencari Dia, mau susah, mau senang, mau gembira, mau menangis, mau penuh berkat, maupun habis berkat, maupun sakit, maupun susah, ataupun kita sehat. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita harus berprinsip. Kita mau dekat Tuhan, kita mau cari Tuhan. Bukan karena kita susah saja, tapi pada waktu kita senang maupun susah, kita tetap mencari Dia. Nah, itu yang saya bilang ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Adakah ini ada dalam hidupmu? Hanya ingat Tuhan kalau susah. Saudara-saudara, ada banyak orang waktu dia sehat, dia tidak ingat Tuhan. Dia pergi bersenang-senang dengan dunia, dengan dosa, dengan hal-hal yang menyenangkan daging dari hidupnya. Tapi ketika dia mulai sakit, saudara-saudara baru mulai ingat istri, mulai stroke, baru mulai kembali pada istri lama, istri pertama. Saudara-saudara bertobat. Saya mau bilang sama saudara, demikian hati Bapa. Hati Bapa tidak mau jadi cadangan. Tuhan tidak mau dia dijadikan cadangan. Alkitab bilang Tuhan itu Allah yang cemburu. Jangan pernah jadikan dia cadangan. Kita kadang-kadang suka jadikan Tuhan cadangan. Waktu senang kita lupa Tuhan, tapi waktu susah kita jadikan Yesus sebagai cadangan. Saudara-saudaraku yang diberkati, kadang-kadang kita hanya jadikan Yesus seperti dokter. Pada waktu kita sakit kita datang, dan setelah kita sembuh kita tinggalkan dokter tersebut. Demikian dengan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya mau dekat dengan Tuhan kalau hidup ini aman, kalau hidup ini tenang, kalau hidup ini gaji aman, penghasilan aman, bisnis aman. Tapi ketika mulai ada masalah, kita mulai protes Tuhan, bahkan kita tinggalkan Tuhan. Tapi malam hari ini saya ingatkan saudara, Kristen anak bungsu adalah Kristen yang hari ini mungkin kelihatannya senang, tapi satu waktu ingat baik-baik, kalau engkau tetap memilih untuk jauh dari Bapamu di sorga, saya percaya satu waktu bencana akan datang, dan saya berharap lewat bencana engkau sadar. Tapi saya melihat ada orang yang lebih parah dari Kristen anak bungsu. Kalau Kristen anak bungsu ini waktu ada masalah, dia masih ingat Tuhan. Ada Kristen yang lebih parah dari anak bungsu ini. Sudah sakit, sudah stroke, sudah penyakit ada di sekeliling tubuhnya, sudah selang ada di hidung, di mulut. Masih juga tidak mau datang sama Tuhan. Masih saja sombong dan angkuh untuk mencari wajah Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau mati dan mati dalam kebinasaan. Tuhan sayang saudara. Kalau Tuhan izinkan masalah, Anda seperti anak bungsu. Tuhan mau Anda kembali. Kalau Tuhan kasih Anda kesusahan, kesedihan, air mata, persoalan hidup, bukan karena Bapa benci dengan kita, tapi Bapa rindu Anda pulang seperti anak bungsu ini. Nah, besok malam kita akan bahas anak sulung, Kristen anak sulung. Tapi malam ini, kalau engkau sedang dengar siaran saya dan Anda sadar Anda pada ciri ini, pulanglah. Tuhan Bapamu sedang menanti. Alkitab bilang